Walaili ida saja. Baik, kita coba. Alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, apakah suara saya sudah jelas, terdengar jelas? Jelas, Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya, agar Ibu Bapak sekalian juga alhamdulillah ya waktu luangnya untuk bertolabul ilmi bersama sobat ngaji, Masya Allah. Dan pada malam hari ini, Ahad malam hari ini, kita akan dibersamai oleh Ustadz Basir ya Ibu Bapak sekalian. Dan kita akan sapa, beliau juga sudah bergabung ya, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Basir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah ya, Ustadz baru bergabung dengan sobat ngaji ya. Iya, betul. Betul Kang Tian, betul. Alhamdulillah, Ustadz udah siap untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lagi Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan mulai ya kajian pada malam hari ini. Untuk Ibu Bapak sekalian mempersiapkan catatannya. Yang benar nggak? Kita akan persilakan kepada Ustadz Basir untuk memulainya ya. Tafadhol masykur Ustadz untuk memulai kajian. Ya, syukran Kang Tian yang sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di edisi kali ini hari Selasa ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bergabung di Sobat Ngaji, menyapa Ibu Bapak ya yang Hari Ahad Pak Ustadz. hari Ahad betul ya, hari Ahad. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bergabung. Ini hampir sudah 92 ya yang bergabung
Ada yang dari Bandung, ada juga yang dari jauh mungkin ya. Yang terjauh ini dari mana ini? Ada Lembang, yang Ustaz. dari mana? Palembang. Palembang, Masya Allah. Ada yang dari Sumatera, ada? Ada Medan, Ustaz. Sumatera Medan, Selatan, Ustaz, alhamdulillah. Dari Palembang. Jambi, Pak. Dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi juga ya. Jambi teh Riau ya? Ya, dekat Enggak, Riau, Pak. Sumatera Oh, juga. Sumatera ya. Sumatera. Yang dari Sulawesi ada dari Sulawesi? Ada Ustadz. Ada, alhamdulillah. Bertekalar. Ya. Ada Manado. Dari Manado juga ada, Dari alhamdulillah. Kuala Lumpur, Ustadz. Iya, dari Kuala Lumpur, dari luar negeri juga ada ya, alhamdulillah. Ya, Dari Sebetulnya NTB. orang Makassar, cuma sedang pendidikan. alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Sukabumi, Jawa Barat. Oh, dari Sukabumi, masih di Jawa Barat ya. Assalamualaikum Ya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Soreang? Belum ya. Pondok Gede Pak. Dari Pondok Gede ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi Sumbawa, wabarakatuh. NTB, Ustadz. Dari Sumbawa NTB ya. Kalau saya sendiri ini Bu dari NTT ya. Oh iya. Kelihatan dari wajahnya orang TT ya. Ya, baik Ibu Bapak ya, kita mulai kajian kita di malam hari ini. Saya akan coba untuk mengutip sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sebentar. Saya share dulu. Ya, masih menunggu sebentar. Sebuah ayat di dalam Al-Quran ya, berkaitan dengan kajian kita di malam hari ini, yaitu surat Yunus ya, surat Yunus ayat ya. Ini terpotong ya. Ya. Surat Yunus ayat ke-57 ya. Surat ke-10. Ya. Boleh juga bisa dilihat di Quran ya. Di rumah. Surat Yunus surat ke-10. Ya, surat Yunus ayat ke-10 surat Yunus surat ke-10 ayat 57 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idatum, yaitu pelajaran, nasihat atau wasiat mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un, dan juga penyembuh ya atau obat, lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam dada ya, penyakit yang ada di dalam dada, wahudan, dan juga petunjuk, warohmatun, dan juga rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini
memiliki sifat ya. Memiliki sifat. Di antara sifatnya itu yang pertama, Al-Qur'an itu sebagai mau'idhah ya. Sebagai pelajaran ya. Jadi Al-Qur'an itu sifatnya sebagai nasihat, sebagai pelajaran, wasiat untuk melakukan yang hak ya dan kebaikan serta menjauhi yang buruk dan kebatilan dengan cara penggabungan antara anjuran dan ancaman. Inilah yang dilontarkan oleh Profesor Wahbah Juhaili di dalam tafsirnya, yaitu tafsir An-Nur jilid ke-6 halaman 198. Jadi Al-Qur'an itu nasihat, Quran itu wasiat, Quran itu pelajaran. Yang mana dengan nasihat ini, yang mana dengan Al-Quran ini, manusia bisa melakukan sesuatu yang baik. Manusia bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Manusia bisa tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah yang disebut dengan mau'idhah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mensifati Al-Quran ini dengan obat ya. Dengan obat, dengan penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh yang ada di dalam dada ya. Apa saja penyakitnya? Banyak ya. Ada keraguan ya, kemunafikan, pertentangan. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Makanya ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa Quran itu adalah obat karena sumber dari segala masalah itu ada di dalam hatinya. Jika hatinya baik, maka jasadnya akan baik. Tapi kalau hatinya itu terganggu, ya itulah sumber dari penyakit yang ada di tubuh kita. Ya. Jadi awalnya itu adalah dari hati. Maka hati ini ketika ada penyakitnya, ada pertentangan, ada keraguan, ada penyakit-penyakit yang lainnya, ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah ketika hati kita tenang akan terbawa, jasad kita juga akan enak gitu. Ya, kalau kita contohkan ketika ada orang yang misalnya dia itu ada sebuah masalah, tiba-tiba dia membaca Quran, begitu membaca Al-Quran, hatinya kemudian menjadi tentram. Itulah yang disebut dengan syifa'un lima fis sudur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk kepada apa? Petunjuk kepada kebenaran. Orang kalau hidup tidak ada petunjuknya, nanti dia akan nyasar. Kata orang Sunda mah sesat ya. Kata orang Sunda mah nyasar ya, atau sesat. Orang yang tidak mempunyai petunjuk hidup itu tak ubahnya seperti orang yang berada di tengah lautan. Kemudian dia tidak punya arah, dia tidak punya tujuan, dia tidak punya peta hidup, petunjuk hidup. Dia akan berputar-putar di tengah lautan. Kemudian lama-kelamaan bahan bakarnya habis, kemudian bekalnya pun habis, dan dia lama-kelamaan akan mati di tengah lautan. Demikian kita. Ketika Al-Quran ini tidak kita jadikan sebagai petunjuk, maka kita akan tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Maka salah satu sifat Al-Quran itu adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk. Kemudian yang terakhir, Quran itu adalah rahmat. Ya, kita sering mengartikan kasih sayang ya. Rahmat itu. Nah, ini yang disebut dengan rahmat ini, Quran dengan disifati rahmat ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman ya. Yang mana ini yang akan menyelamatkan manusia itu dari kegelapan, kesesatan kepada cahaya keimanan, kemudian menyelamatkan mereka dari api neraka serta bisa mengangkat derajat orang yang paling tinggi di surga. Nah, itu yang disebut dengan Al-Quran dengan sifat rahmat.
Nah, dari keempat hal ini, sifat daripada Al-Quran. Apakah Quran itu akan menjadi rahmat? Apakah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi syifa, bila kita tidak membacanya? Nah, tidak akan mungkin Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak mau membacanya. Kebanyakan di kita ketika beli Quran misalnya, begitu dibeli, simpen aja, ya, disimpan di lemari, dibacanya enggak, ya. Mau jadi petunjuk bagaimana kalau dibacanya tidak? Ya. Mau menjadi rahmat bagaimana? Mau menjadi syifaun bagaimana? Mau menjadi hudan, ya, mau idoh, mau menjadi pelajaran bagaimana kalau kita sendiri tidak mau membaca Al-Quran? Kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang Islam, kita meyakini Quran itu adalah kitab suci kita, tapi kita tidak mau membacanya. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur sekali kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, ya. Sebab orang yang bersahabat dengan Al-Quran, kita sudah tahu, ya, di dalam hadisnya itu Rasul menyatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Pertolongan bagi siapa? Ya, bagi sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang membaca Quran, kemudian yang mempelajari Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, dan yang mengamalkan Al-Quran. Itulah sekedar mukodimah, ya, dari kajian kita malam ini. Baik, seperti biasa, ya, di pertemuan yang sebelumnya, ya, Ustadz Ari, ya, guru kita, biasanya murojaah atau membaca Al-Quran terlebih dahulu, ya. Kalau tidak salah di pertemuan yang terakhir itu kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 167, ya. 177 Ustaz. 177, ya, maaf, ya. 177, ya, ada yang mencatat, alhamdulillah. Sampai ain, Bu, ya. Berarti sekarang 177, kita mulai 177. Betul Ustaz. Iya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Yang laisa, Bu, ya. Betul. Iya. Baik, insya Allah kita akan mulai, ya. Bagi yang belum di mute, ya, di mute dulu itunya. Seperti biasa boleh kami membacakan di sini dan di rumah juga langsung saja, ya, kita baca bersama-sama. Baik, kita mulai, ya. Ya. Halaman berapa ini Ustaz? Halaman 27, ya. Surat Al-Baqarah. Maka disiapkan terlebih dahulu surat Al-Baqarah, surat kedua, ya. Surat kedua, juz kedua, ya. Kalau sama Qur'annya halaman 27, ya. Sudah ada semuanya? Sudah Aman? Ustaz. Sudah. Aman, ya? Ya, baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم
تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya, baiklah. Itulah bacaan dari surat Al-Baqarah ya. Kita mulai dari ayat 177 ya sampai terakhir tadi ayat 182 ya. Ya, dicatat ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di ayat 183-nya. Baik itu sahabat Al-Quran. Kita lanjutkan ya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Kita melanjutkan terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan makhraj ya. Dan insya Allah saya yakin ini di tempat masing-masing ya sudah mempelajari terkait dengan makhraj ini. Ya, ada yang sudah barangkali sudah mengenal atau yang sudah dipelajari kita murojaah apa itu yang disebut dengan makhraj. Ada? Tempat keluarnya huruf. Iya. Betul. Alhamdulillah masih ingat tempat keluarnya huruf ya. Ya. Ini berasal dari kata khoroja ya. Jadi makharijul huruf itu asal hurufnya itu ada 3 ya. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir itu fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya yaitu ada 3 dari kata khoroja. Khoroja yakhruju ya. Khurujan ya. Yang artinya keluar. Berkembang ada yang disebut dengan isim makan ya, isim makannya makhraj. Apa itu isim makan? Ya.
nama tempat ya, nama tempat ya. Nama tempat makhraj, satu tempat makhraj, makhrajun. Dua tempat makhrajani. Kalau banyak tempatnya makharijun. Makanya di sini makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Itu yang disebut dengan makhraj. Nah, ada sebuah definisi ya dari tajwid itu. Kalau tidak salah sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib ketika ditanya terkait dengan tajwid itu atau tartil itu. Beliau kemudian menjawab yaitu tahsinul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, betul. Nah, yaitu mampu mentahsinkan ya, mampu mentahsinkan ya. Tahsin itu dari hasana yuhassinu tahsinan, yang artinya apa, Bu? Memperbaiki. Ya. Hasana yuhassinu tahsinan. Hasana ya. Memperindah, betul. Tahsin itu memperindah. Jawada memperbagus. Jawada yujawidu tajwidan. Iya, betul. Jadi sama. Ya. Ada orang yang ketika Ustadz menjelaskan, ada yang kenal apa yang disebut dengan tahsin atau ada yang tahu apa yang disebut tahsin? Ada, Pak Ustadz, yang disebut tahsin itu adalah yang ngagarantung di pasar. Itu mah bukan tahsin, tapi itu mah asin, ikan asin. Ya, jadi tahsin itu artinya membaguskan. Jadi tahsinul huruf yang disebut dengan tartil itu tahsinul huruf wa ma'rifatul wukuf, mampu membaguskan bacaan setiap huruf dan mengetahui tempat keluarnya. Itu yang disebut dengan tahsin ya, ataupun tajwid. Nah, terkait dengan makhraj, tempat keluar huruf ini, tempat keluar huruf itu secara umum itu ada 5 ya, betul ya? Ada 5 tempatnya secara umum. Nah, ada yang tahu? Al-jauh, al-khayshum, al-halqi, al-lisan, al-lisan, ya. Alhamdulillah. Masih pada apal. Iya, alhamdulillah. Kalau al-jauh artinya apa? Al-jauh Tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Ya. Tenggorokan. Rongga tenggorokan dan mulut. Mulut, ya. Atau pangkal tenggorokan. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya apa yang disebut dengan al-khayshum? Rongga hidung. Rongga hidung dan Hidung. rongga tenggorokan. Iya. Kemudian apa itu al-halqu? Rongga tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian apa itu al-lisan? Lidah. Nah, ya. Bukan merek pakaian ya. Ya, merek pakaian ada al-lisan. Alisan. Kemeja. Kemeja ya. Kemudian yang kelima ada asyafatani. Apa syafatani? Dua Teh? bibir. Dua bibir. Dua bibir. Ya. Malam ini kita akan fokuskan pada al-halqu ya. Kita akan fokuskan, tapi ini kita murojaah saja ya, karena materinya mungkin sudah pernah kita pelajari ya, yang sudah kita pelajari dari ustadz-ustadz yang sebelumnya. Ya, jadi secara umum tempat keluar huruf itu ada 5 tempatnya. Tapi secara khusus tempat keluar huruf itu ada 17. Ya, ada 17. Ya, al-jauf ada berapa tempat al-jauf? Al-jauf. 1 ya. Rongga mulut. Ya, al-khayshum 1 tempat. Al-khayshum. Kalau al-halqu ada berapa tempat?
Tiga. Ya. Kalau alisan, Alisan 15. Tiga juga. alisan enggak. Lima. Alisan, alisan ada 10. Ada 10 tempat. 10. Ya, hurufnya ada berapa? 18 huruf. 18. Ya. 4. Ada berapa tempat? 10, benar? 10. Ya. Dulu nih. Ya, kalau kemudian al-khaisum ada berapa al-khaisum asyafatani? Syafatain 2. Ada 2 ya. Ada 2. Jadi ada 17 tempat. Kalau al-halku ada berapa hurufnya? 3. 6. 6. Apa saja hurufnya? Ain. Iya, sip. Kemudian yang selanjutnya alisan ada berapa alisan? Ada berapa hurufnya? Ada lisan 6. 8. Hurufnya ada berapa? 18. 18. Ya. 18 hurufnya ya. Itu untuk alisan ya. Apa saja huruf yang 18 itu? Pak, Kof, Sin, Jim, Za, Sin, Nun, Nun, Lam, iya, Zal, Ghin, Dal, Sod, Ya, Sin, Iya. Jim, Kaf, Kof, Ba. Iya. Saya akan coba kasih sedikit rumus nih. 18. Huruf-huruf yang keluar dari alisan. 1 huruf Qaf. Kedua huruf Kaf. Kemudian ada Ya. Ini biar mudah menghafal saja. Jim. Jim, Ya. Do, Ya, ini mempermudah saja. Rot, Kemudian Sod, Lidah. Do, ya. Zo. Oh, juga iya. Maaf. Ini mempermudah saja. Sesuai mahraj. Ya. Kemudian sebentar. Lidah ya. Kertasnya kurang panjang. Kertasnya Kak. Ya. Itu yang ditulis sudah ada 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pas 18 huruf. Ya. Kumaha Pak Ustadz cara menghafalnya? Cara menghafalnya Koka ya saja. Apa? Koka ya saja. Kemudian Ronaldo. Ronaldo. Ya, ini biar mudah aja Bu menghafal ya. Koka ya saja. Ya saja. Ada Ronaldo. Ya, Koka ya saja Ronaldo. Ronaldonya dari mana? Tidito. 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 Tidito itu bahasa Sunda, Bu. Tidito itu Dari sana. Tidito dari sana. Itu ya. Tidito. Di mana cina Tidito. Ronaldo Tidito. Ronaldo Tidito, nggak tahu di mana, di Portugal. Koka aja. Ronaldonya Tidito. Nah, tinggal 6 huruf lagi. 6 huruf lagi kita pakai apa ya? Su. Ya, su. Su. Nah, kemudian za sa so ya, za sa so. Apal Bu? Bisa ya?
Apa Nah, Ronaldo sambil tutup mata, pokoknya mah tutup mata, tapi jangan ingat Ronaldonya aja. Oh, kaya. Ronaldo gitu. Oh, saja. Ayah saja. Ronaldo Ronaldo, Tiditu, Sasasa. Zasasa. Hafal Bu ya, hafal ya. Insyaallah kita hafalin Ustaz. Oh, itu huruf yang keluar dari al-lisan. Ya. Lisan. Ya. Kemudian dari asyafatani keluar huruf Empat huruf. Empat huruf. hurufnya huruf apa saja? Ya. Boleh. Ba, bisa ba. Nah, Kasih rumus Ustaz, kasih rumus. rumusnya itu bapak mawa. Bapak Bawa apa? Oleh-oleh mungkin ya. Mawa.